Halo semuanya, selamat datang di channel Niscaya Studio. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh pelajaran. Ini tentang Kang Deddy Mulyadi, sosok yang dikenal bijaksana, namun tegas ketika dihadapkan pada tantangan di lapangan. Baru-baru ini, ada sebuah kejadian di Bekasi, di mana Kang Deddy harus menghadapi sikap sombong seorang remaja wanita saat proses penggusuran di bantaran Kali Bekasi. Tapi, cara Kang Deddy membungkam kesombongan itu justru membuat banyak orang terdiam kagum. Seperti apa kisah lengkapnya? Yuk, kita simak sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bekasi, suatu siang yang panas. Di sepanjang bantaran kali, deretan rumah-rumah semi permanen sudah mulai kosong. Suara mesin berat menggema, sementara petugas berseragam terlihat lalu lalang mengatur jalannya proses penggusuran. Kebijakan ini adalah bagian dari program besar Kang Deddy Mulyadi, atau biasa dipanggil KDM, yang kini memangku tugas berat sebagai penjabat pemerintah di daerah tersebut. Tujuannya jelas, merapihkan kawasan kumuh, membebaskan bantaran kali untuk ruang terbuka hijau, dan mengembalikan fungsi sungai sebagai jalur air agar banjir tidak lagi menjadi langganan tahunan. Namun, di tengah proses yang berjalan damai itu, sebuah insiden kecil menarik perhatian. Seorang remaja wanita, usia kira-kira 19 tahun, berdiri dengan penuh emosi di hadapan kamera wartawan. Ia mengenakan kaos oblong dan celana jeans, wajahnya merah menahan amarah. Dengan nada tinggi, ia melontarkan kata-kata protes keras terhadap kebijakan penggusuran ini. Ia menuding pemerintah zalim, tidak berpihak pada rakyat kecil, dan bahkan dengan lantang menyebut Kang Deddy Mulyadi hanya cari nama. Semua orang yang mendengarnya langsung hening. Beberapa warga lainnya mulai menunjukkan raut tidak nyaman. Namun, Kang Deddy yang mendengar laporan itu, memilih mendekat. Ia tidak marah, tidak juga langsung membela diri. Dengan tenang, Kang Deddy berjalan perlahan mendekati remaja itu, membawa aura yang entah kenapa langsung membuat suasana jadi sunyi. Dengan suara pelan, Kang Deddy bertanya, "Namamu siapa, Neng?" Remaja itu dengan ketus menjawab, "Gak usah tahu nama saya. Yang penting, saya warga sini, dan saya berhak membela keluarga saya." Kang Deddy hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan. "Baik, Neng, kamu keberatan karena rumahmu digusur, ya?" "Jelas," balas si remaja dengan lantang. "Bapak cuma enak ngomong. Rumah kami hancur, kami mau tinggal di mana?" Pemerintah tuh nggak pernah mikirin. Orang-orang mulai berkerumun, penasaran. Ada ketegangan di udara, tapi Kang Deddy tetap tenang. Ia lalu mengeluarkan HP-nya, membuka data, dan menunjukkan sebuah peta kepada remaja itu. "Neng, boleh lihat? Ini data rumah di bantaran kali yang seharusnya kosong. Tapi di atasnya ada bangunan liar. Kamu tahu, ini menyebabkan aliran air mampet. Banjir terjadi setiap tahun, ribuan orang menderita. Kamu tinggal di sini, tapi pernahkah kamu bertanya, siapa yang menanggung biaya penanganan banjir tiap tahun? Siapa yang memperbaiki jalan yang rusak karena air meluap? Itu semua uang rakyat, Neng. Termasuk uang dari warga miskin lainnya, yang bahkan tidak pernah tinggal di bantaran kali." Remaja itu terdiam, masih mencoba mencari kata-kata. Namun, Kang Deddy belum selesai. "Dan satu hal lagi," ucap Kang Deddy sambil menatap mata remaja itu dengan lembut tapi tegas. "Pemerintah tidak asal gusur. Ada program relokasi. Ada bantuan biaya. Tapi banyak orang, termasuk mungkin keluargamu, lebih memilih bertahan di sini, tanpa izin, dan membangun seenaknya, tanpa memikirkan nasib tetangga yang kebanjiran setiap tahun." Si remaja mulai menghela napas berat. Air matanya tampak menggenang. "Saya ngerti kamu marah. Kamu kehilangan rumah. Tapi coba pikir, adil nggak buat warga lain yang setiap tahun rumahnya kebanjiran, karena kali ini mampet? Adil nggak buat anak-anak kecil yang kehilangan sekolah karena jalan terendam? Adil nggak buat ibu-ibu yang setiap tahun harus mengungsi karena salah satu penyebabnya adalah bangunan liar ini?" Suara Kang Deddy tetap rendah, tidak ada nada menggurui. Hanya kebenaran yang dituturkan dengan tulus. Remaja itu akhirnya menunduk. Tangisnya pecah. Bukan hanya karena marah, tapi karena sadar bahwa ia juga bagian dari masalah yang lebih besar. Beberapa warga yang tadinya juga sempat resah, perlahan mengangguk-angguk setuju. Ada yang mulai menepuk-nepuk bahu remaja itu, menguatkan. Dengan penuh kebapakan, Kang Deddy mendekat dan mengusap kepala remaja tersebut. "Neng,
Ini bukan tentang menghancurkan hidup kamu. Ini tentang membangun masa depan yang lebih baik buat semua orang. Kalau mau, saya bantu kamu untuk ikut program relokasi, biar kamu dan keluargamu bisa mulai kehidupan baru yang lebih baik. Di titik itu, remaja yang tadinya penuh emosi itu akhirnya mengangguk. Suasana yang tadinya tegang perlahan mencair menjadi haru. Warga lain pun mulai berdiskusi dengan lebih terbuka tentang rencana relokasi yang disiapkan pemerintah. Dan hari itu, Kang Deddy Mulyadi kembali membuktikan bahwa membungkam kesombongan dan amarah bukan dengan kekerasan, tetapi dengan ketulusan, kebijaksanaan, dan fakta yang tidak bisa dibantah. Wow, sungguh luar biasa bagaimana cara Kang Deddy Mulyadi menghadapi situasi ini, ya teman-teman. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa keberanian sejati bukan hanya berani bersuara, tapi juga berani menerima kebenaran yang mungkin pahit. Semoga dari kisah ini kita semua semakin paham bahwa perubahan itu memang berat, tapi kadang memang perlu untuk kebaikan bersama.